Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman pejuang cuan. Halo, kenalin. Saya Angie dari Pancake Indonesia. Yang hari ini akan membersamai teman-teman pejuang cuan di Cake Binar malam Selasa ini ya, gitu. Selasa malam ini. Oke, jadi dari tadi saya sebut ya pejuang cuan. Jadi pejuang cuan ini adalah sebutan yang saya pakai untuk para hadirin dan hadirat sekalian di Cake Binar. Baik, sebentar. Oke, mungkin sambil kita tunggu ya teman-teman yang lain bergabung. Nah, jadi sebelum kita mulai kek binarnya, saya ingin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran para pejuang cuan sekalian. Kebetulan nih, saya di Jogja, ini ya lagi agak deres banget nih, saya tinggalnya di Jogja bagian ya agak-agak ke barat lah gitu. Lumayan deres banget nih pejuang cuan. Nah, ini kalian di sana gimana nih? Apakah aman? Atau ada yang sama kayak saya, hujan juga? Atau hujannya ya hujan-hujan gerimis romantis gitu. Wah, Mas Ojan aman. Kak Haza aman. Oke, aduh sampai keselak maaf. Oke, mungkin boleh ya sambil info-info juga nih. Medan panas membara. Oh, baiklah. Masya Allah jauh sekali Medan. Boleh nih sama teman-teman yang lain. Aku juga pengen tahu kalian ini pejuang cuan ini pada dari mana aja nih. Tadi ada Kak Darmanto Kumardi. Insya Allah saya nggak salah baca ya. Mohon maaf nih kalau salah baca. Kak Darmanto di Medan katanya panas membara. Berapa nih Kak? 35 kah? Kayaknya terakhir kemarin itu ada seperti ramalan gitu dalam beberapa hari terakhir ini nanti daerah Jogja terus selatan-selatan Jawa-Jawa Selatan itu mencapai 35. Nah, ini tadi itu saya lihat 32 ya, 32 atau 33 aja panasnya ampun-ampunan terus tiba-tiba hujan. Kalau Kak Darmanto di Medan sampai berapa derajat nih? Panasnya sampai membara begitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang dari Jabodetabek, amankah? Apa hujan juga apa merata gitu ya. Oh ya, turut berduka cita ya, kayaknya Jabodetabek lagi agak-agak berduka nih, ada kecelakaan kereta, miris banget liatnya. Hmm, oke. Namanya kecelakaan ya, nggak ada yang tahu. 32 derajat kalau nggak salah. Oh iya, berarti mirip-mirip lah ya. Cuman malam ini bedanya, malam ini di Jogja hujan, kalau di Medan nggak hujan gitu ya. Aman. Allahu Akbar lah haula wala quwata illa billah. Mohon maaf ya. Tiba-tiba ada geluduk, geledek, menyambar. Oke. Mudah-mudahan aman ya Allah, jangan mati lampu. Kalau mati listrik, mati internet. Wah, salam. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, ada nggak? Magelang hujan deres ya. Oh ya, berarti untuk Jawa Tengah lah mirip-mirip ya, sama lah. Daerah Mas Ojan tuh kalau nggak salah di Jakarta ya, Jabodetabek ya. Aman berarti. Alhamdulillah. Oke, mungkin sambil di Aceh. Oh, Mas Ojan sekarang di Aceh. Oh, oke. Berarti tetanggaan tadi ya sama Kak Darmanto ini di Medan. Jadi di sana cerah ya, berarti Alhamdulillah. Di sini angin, petir, geledek. Oke, bismillah mudah-mudahan aman. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman pejuang cuan yang sudah ikutan aktif. Sambil nunggu-nunggu ya teman-teman yang lain baru pada mau join. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada para pejuang cuan di Kek Binar ke-23 malam ini. Seperti yang teman-teman lihat di poster ya. Jadi ini adalah seri kedua dari rangkaian Growth Engine Series yang tema malam ini itu adalah Stop Kejar Loas. Kita akan belajar ya gimana caranya business owner ngebangun mesin pertumbuhan atau growth engine gitu ya sampai 30% melalui Meta Ads. Nah, 1935. Oke, nah saya yakin pejuang cuan udah paham betul ya apa itu ROAS. Cuman khawatirnya kalau masih ada yang awam banget nih, boleh ya saya sedikit aja infoin. Jadi ROAS itu adalah singkatan dari Return on Ad Spend. Gampangnya adalah uang yang kayak berapa sih yang kita keluarin terus buat iklan gitu ya, terus baliknya tuh berapa gitu. Misalnya nih saya ngiklan 1 juta gitu ya.
Nah, terus orang yang datang nih dari iklan, para pembeli itu akhirnya melakukan transaksi dan total revenue yang saya dapatkan itu di 5 juta. Berarti kalau kayak gitu ROAS-nya 5 kali, kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai, masuk ke berikutnya sebentar ini. Oke. Nah, izin saya conditioning dulu nih. Saya bacakan rules-nya untuk kayak binar malam ini. Yang pertama tentunya mute sound ya, teman-teman. Supaya kita bisa belajar dengan kondisi yang lebih suportif, lebih kondusif gitu. Kan nanti izin ya kalau ada suara yang bocor-bocor, izin kami akan mute dari host dan co-host di sini. Kemudian juga teman-teman pejuang cuan dibantu ya untuk rename akun Zoom-nya dengan format nama dash terus nama bisnisnya. Misalnya tadi ada Kak Darmanto gitu ya, Kak Darmanto terus dash terus nama bisnisnya apa? Misalnya Lalalen atau Oke, ini saya sambil ngintip-ngintip kolom chat ya. Oke, ada yang masuk lagi. Oke, kemudian juga tadi ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut aktif di kolom chat. Buat yang belum ikutan komen-komen, boleh nanti ikutan komen-komen lagi di sesi selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau open cam, nemenin saya di sini dan teman-teman dari Pancake, boleh banget ya teman-teman. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah pentingnya adalah tersenyum ceria. Konon bisa menambah pahala dan juga bisa boost productivity kita. Datengin hal-hal baik lah gitu. Oke. Nah, selama 90 menit ke depan, insya Allah selesai di jam 9 ya, kita akan membahas materi dari speaker kita hari ini. Yang nggak kalah kerennya, teman-teman yang udah ngikutin seri sebelumnya pasti udah kenal ya sama beliau ini. Nah, buat teman-teman yang masih baru nih, baru pertama kali ngikut. Jadi speaker kita hari ini adalah Muhammad Fauzan atau biasa dipanggil dengan Mas Ojan. Beliau adalah performance marketing consultant yang teman-teman bisa baca ya di layar. Udah pengalamannya udah banyak banget, handle kliennya juga udah banyak banget. Beliau juga aktif sebagai foundernya Ads Up Digital Indonesia. Udah mau 4 tahun nih gitu. Terus pengalaman lainnya juga ada banyak, marketing lead, account specialist for agency, dan ada beberapa lainnya yang kita nggak sempet lah masukin di sini soalnya panjang gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, pemateri kita hari ini benar-benar praktisi di bidangnya. Jadi udah experience banget untuk marketing, utamanya di ads seperti itu. Nanti di tengah-tengah kalau memang suara saya hilang atau layarnya nggak muncul atau ngeblank kayak gitu, feel free untuk chat ya teman-teman langsung aja atau nginfoin lah gitu ya. Ini layarnya hilang atau suaranya hilang seperti itu ya teman-teman. Oke, nah tadi saya sebut ya Cake Binar ke-23. Buat teman-teman yang masih baru, jadi Cake Binar ini adalah sebutan untuk webinar yang diselenggarakan oleh Pancake. Nah, Pancake ini bukan nama kue ya, teman-teman. Jadi Pancake ini adalah perusahaan teknologi yang fokusnya itu menyediakan platform untuk mengelola chat, mengelola bisnis gitu. Nah, fokus utamanya itu di kelola chat dan komentar platform media sosial dan e-commerce. Nah, yang teman-teman lihat di sini ada kayak logo beterbangan, itu adalah platform-platform media sosial dan e-commerce yang bisa dikelola dari produk-produk kami. Nah, karena kami berkomitmen untuk membantu banyak UKM, bisnis-bisnis gitu ya di seluruh dunia. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah membantu lebih dari 300.000 bisnis di seluruh dunia dan kami juga sudah menjadi partner resminya Meta, TikTok, dan Google. Teman-teman pejuang cuan bisa lihat juga ya untuk logo-logo di bawah ini adalah beberapa partner-partner yang menggunakan produk kami, sudah berpartner dengan kami cukup lama lah. Beberapa udah yang lebih dari 5 tahun, ada juga yang sudah 3 tahun, 2 tahun gitu. Nah, kalau teman-teman tahu Sarung Atlas, BHS Tex gitu ya, Polytron, nah itu mungkin udah tahu lah, udah biasa ya. Klinik-klinik gigi juga banyak, salah satunya ada FDC. Hmm? Oh, agak.
Nomor dikit. Nah, dan kami sendiri juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari partner-partner global kami. Nah, sebagai bentuk komitmen dalam ini ya, kami kan perusahaan teknologi yang menyediakan platform pengelolaan bisnis. Nah, jadi sebagai bentuk komitmen kami membuat beberapa produk sebagai sebuah ekosistem. Jadi harapannya di setiap funneling marketing itu ada produk-produk kami yang bisa membantu teman-teman pejuang cuan dalam mengelola bisnis. Dari yang pertama atau funnel paling pertama gitu ya, kami ada Pancake itu untuk ngelola chat, terus juga buat apa ya, mantau performa iklan gitu. Nah, kalau Webcake itu buat buildernya landing page. Ini kalau teman-teman udah biasa ngiklan pakai landing page, nah ini tinggal desain aja di sini di Webcake udah free. Terus yang kedua di funneling kedua ya, tahapan kedua ada POS dan CRM. Ini lebih ke database center ya. Jadi kalau teman-teman mau ngelola data orderan, inventaris produk, manajemen gudang gitu ya, itu bisa pakai POS. Kalau mau ngelola data pelanggan itu bisa pakai CRM. Dan berikutnya itu ada otomatisasi, re-engagement, mau nge-broadcast, mau nge-follow up otomatis, itu semua dibikinnya yang di sini di Botcake. Dan yang terakhir ini untuk internal, proses internal aja. Jadi daripada komunikasinya pakai WA group gitu ya, dengan produk kami sudah free juga, sudah include untuk tahun ini masih include, masih free. Jadi teman-teman di sini bisa assign task, bisa buat task. Jadi misal nih task mau campaign untuk TikTok misalnya gitu. Tolong dibikin kreatifnya. Minggu depan selesai ya. Nah, itu bisa dibikin task, open task, close task, assign ke grup. Misalnya ke tim desain kayak gitu. Jadi semua udah bisa komprehensif di sini. Bisa dipantau, bisa di follow up lagi kalau timnya belum kelar udah seminggu misalnya. Kayak gitu. Jadi sebagai secara keseluruhan ya, kami merupakan solution provider untuk omnichannel, CRM, dan POS untuk chatbot AI maupun non AI. Jadi ini fleksibel aja, para pebisnis bisa memilih gitu. Mau misalnya teman-teman pejuang cuan mau pakai chatbotnya yang non AI biar nggak misalnya nggak perlu learning gitu ya, nggak perlu ngabisin waktu lagi, udah jawabannya saklek begitu aja, itu bisa pakai chatbot non AI. Tapi kalau mau yang jawabannya cerdas, terus nanti berkembang, nanti ada learningnya kayak gitu, bisa juga pakai yang chatbot AI. Kemudian ads optimization ini khusus untuk Meta dan TikTok, kita juga bisa capi ya conversion API supaya iklannya bisa lebih optimal. Dan yang terakhir juga menjadi provider untuk WhatsApp Business API. Jadi WhatsApp yang aman dari ban karena punya fitur khusus yang disediakan oleh Meta. Jadi ini beda ya sama WhatsApp Business aplikasi yang ada di handphone. Ups, oke. Tanpa berlama lagi, mungkin kita bisa langsung aja ya teman-teman ke Mas Ojan. Halo, selamat malam Mas Ojan. Halo, halo. Suaraku kedengeran aman ya? Aman, aman. Alhamdulillah aman. Oke. Sip. Gimana kabarnya nih Mas Ojan? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Berhubung lagi balik kampung juga ya. Jadi kayak oke, menikmati dulu masa-masa di kampung juga nih. Mantap, keren. Oke, silakan Mas Ojan. Oke, oke, sure, sure. Thank you banget, Angie udah ngundang lagi, khususnya untuk pancake juga. Thank you banget udah ngundang lagi. By the way, ini yang keempat ya, kalau nggak salah atau ketiga, ketiga mungkin ya, harusnya ya. Kayaknya kayaknya keempat deh, Mas. Belum. Oke, oke, which is kita udah banyak banget ya, sama Pancake kita udah banyak banget ngasih, ilmu, berbagi ilmu juga kepada audiens-audiens pada malam ini. Walaupun nggak rame nggak apa-apa, berarti ini intensif, kita ngomongnya intensif, eksklusif. So, apa yang akan dipelajari malam ini juga, ya hopefully aku berharap teman-teman bisa implementasi pada bisnisnya, kemudian juga bisa jadi evaluasi juga pada bisnisnya atau pada ads-nya, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai nih aku pengen pengen ngajak teman-teman untuk typing dulu nih. Biar kita seger dulu kita typing. Tolong dong kasih tahu bisnisnya apa nih? Boleh dong di-typing. Biar nanti pada saat aku menjelaskan, mungkin kita bakal nge-share sesuatu atau study case yang mungkin menyesuaikan dengan produknya teman-teman, kayak gitu. Tolong mungkin bisa di teks. Boleh mungkin yang ada Hmm. nggak di sini yang printing atau mungkin travel agent yang umroh. Apapun nggak apa-apa. Ini udah ada namanya sih tadi Pak Ahmad dia jualan skincare. Kemudian yang lain belum ada nih. Aku pengen tahu nih kira-kira bisnisnya apa nih. Kita kasih waktu 1 menit. Boleh.
Kak Darmanto J Organics. Kayak kalau dari namanya lebih ke F&B ya. Hmm, Organics. oke. Maybe. Maybe kan. Bisa jadi nih J Organics, ada yang, Reti nih ya, jualan teh berarti ya? Iya. Atau itu hanya apa nih? Branding apa ya? Arky. Iya, makanya kita nggak tahu, mungkin itu nama brand-nya dan segala Iya. macamnya. Boleh deh. Tolong dong typing dong, nggak ada ya? Nggak ada yang typing ya? Yuk, siapa yang mungkin ada yang bisnisnya di catering atau layanan jasa? Mhm, jasa dan lain. Ada nggak? Supaya nanti kita pembahasannya dari Mas Ojan mungkin ada nyerempet-nyerempet ke sana atau justru mungkin malah dijadikan study case. Mhm, benar benar, itu juga salah satunya. Hmm, bahkan untuk sama-sama bidang bisnis yang sama ibaratnya, itu aja bisa jadi pendekatan marketingnya berbeda ya Mas Ojan ya. Betul 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 betul, semua berbeda. Hmm, Oke, kayaknya pada malu sih, Ji, ya, nggak apa-apa deh kita langsung mulai iya, iya. aja. Kita ngobrol kita bakal bahas mungkin dalam 30 menit kita bakal bahas hal-hal yang menyerempet dengan data, menyerempet dengan logic, menyerempet dengan marketing dan bisnis, kayak gitu. Kemudian nanti 15 menit terakhir setelah break kita bakal mungkin bahas gimana sih cara kita berkonsisten dalam ngebangun atau nge-build our engine atau mesinnya kita dan supaya bisnis kita terus bertumbuh, kan tujuannya itu ya. Kenapa aku bilang di sini stop kerja ROAS, karena kalau kita mindset-nya tetap ngejar, return of ad spend, itu nggak akan habisnya sih. Kita bakal bakal terus-menerus cari cara yang nggak ada caranya untuk ngejar ROAS itu bakal naik dan gimana, kayak gitu. Jadi bottom funnel adalah kunci utama sih kalau kita ngomongin si ROAS ini. Padahal teman-teman di luaran sana, ROAS itu nggak melulu menjadi patokan atau kunci ya untuk kita bisa nge-build our business atau engine-nya kita itu bakal terus bertumbuh. Kayak gitu. Nah, sebelum mungkin kita masuk ke area sana, aku mungkin ya pengen kenalan dulu nih sama teman-teman. Aku coba share screen dulu ya. Udah ke share ya harusnya ya? Udah harusnya ya. Oke, udah kelihatan ya, Ji ya? Kan, aman, Mas. Sip, kalau kayak gitu perkenalkan dulu, nama aku Muhammad Fauzan. Aku founder Asap Digital. Jadi Asap Digital ini berupa awalnya agensi. Kita tetap berjalan sebagai agensi. Selama ini kita udah helping a lot of clients. Kita udah bantu 300 klien lebih untuk consultations. Kemudian juga nanganin sekarang sekitar 15 ya 17 ad accounts untuk all platforms. Jadi kita berpengalaman banget dalam strategi bisnis dan juga eksekusi dan marketing itu sendiri. Dan sebelumnya alhamdulillah aku juga berkesempatan kerja di Meta sebagai account specialist, which is aku handling clients-clientsnya Meta yang spending di advertisement-nya kita, yang budget range-nya $10.000 hingga $1 juta tiap bulannya, yang mana aku udah bertemu dengan banyak banget business owner di luaran sana, gimana sih cara kita ngembangin bisnisnya mereka melalui Meta Platforms. So that's why aku nggak bakal bahas banyak banget platform di luaran sana. Kita fokus kepada Meta Ads terlebih dahulu. Karena apa? 80% penduduk Indonesia khususnya, or kita mau bilang penduduk dunia, 60%, 80% di Indonesia kita masih menggunakan yang namanya Instagram, kita masih menggunakan yang namanya Facebook, WhatsApp terutama itu 100%. Dan juga 60% di dunia Meta ini masih menjadi tempat di mana kita nge-build our business. Jadi segala macam bentuk portfolio dan segala macam bentuk information about your business is in Instagram. Bener ya, teman-teman ya. Nggak hanya di TikTok, nggak hanya di Google. I believe Instagram dan TikTok sekarang compete kayak gitu, berkompetisi satu sama lain sehingga mungkin kita bisa bahas terkait dengan Meta Ads terlebih dahulu yang mana mungkin teknisnya lebih besar di sini. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa follow IG aku juga di sini @fauzanozan13 yang mana biasanya di Instagram aku juga aku bakal nge-share sedikit gimana cara ningkatin bisnis, gimana cara kita bisa grow our business dan segala macamnya. Di sana mungkin aku bakal sharing-sharing juga kayak gitu. So jangan lupa follow ya teman-teman ya. Gitu. Nah, dan juga di WhatsApp sendiri kita nggak hanya agency, kita juga edukasi, kita ada akademinya juga, which is ngebantu untuk ngasih knowledge ke para business owner. Oke, kita ngomongin gimana cara bangun full funnel growth engine atau mesin full funnel gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi terkait dengan full funnel itu sendiri,
Aku pengen ngejelasin dulu full funnel ini, maksud funnel itu dalam marketing kita punya yang namanya bagan ataupun tahapan, ya. Tahapan di mana, produk kita dikenal, tahapan di mana produk kita udah masuk dalam tahap product market fit, ataupun udah diterima sama masyarakat, ataupun tahapan di mana konversi kita udah oke. Nah, itu kan funnel itu aku bisa jelasin mungkin kepada business owner yang mungkin masih belum mengerti banget funneling marketing itu apa sih. Funnel itu adalah tahapan, kayak gitu. Ini nih contoh ya, saya ini kan ada segitiga-segitiga gini nih ya. Jadi kita itu, funnel itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu corong. Corong artinya corong. Nah, corong which is di atas ini adalah hal yang paling gede, sedang, dan mengecil, mengerucut, kayak gitu. Nah, begitu juga dengan funnel. Sehingga pada saat kita mau menciptakan sebuah mesin, kita harus tahu dulu hilir hulunya gimana, atas ke bawahnya gimana, dari hal besar ke kerucutnya gimana. Gitulah strategi yang harus kita bangun. Otomatis di atas ini berarti dengan luasnya kita harus bangun nama, oh di bawah ini kita harus bangun, tahapan salesnya gimana, hingga konversinya gimana. Itu yang dimaksud dengan full funnel growth engine, kayak gitu. Sehingga di full funnel growth engine ini kita pengen menciptakan mesin supaya dari atas hingga bawah itu terstruktur semua dengan baik. Dari awal kita ngasih awareness ke audience hingga kasih consideration, seorang consider untuk beli produknya kita, sampai ke konversi, kayak gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi kita harus bikin secara sistematis. Kenapa aku bilang full funnel sekarang? Kenapa enggak bottom funnel aja, Mas Ojan? Kenapa enggak sales aja nih Mas Ojan? Kayak gitu. Karena sekarang teman-teman kita ngomongin kompetisi market, gitu ya. Sekarang kita ngomongin market. Kalau kita terus-terusan, bangun yang namanya bottom funnel, nanti aku bakal kasih case study yang kita handling ya, clients yang kita handling, kenapa kita nggak boleh fokus ke bottom funnel. Ingat teman-teman, kenapa Aqua terus-terusan ngejalanin awareness campaign di televisi, di YouTube dan segala macam. Kenapa? Kenapa? Karena mereka nggak butuh lagi yang namanya bottom funnel. Cukup dengan awareness campaign, orang bakal ingat Aqua. Itu yang di-build oleh brand-brand besar, kayak gitu. So that's why kita harus yang namanya, mengamati brand-brand besar ini, sehingga pada saat kita menjalankan sebuah brand, kita udah gampang dikenal, gitu. Oke, kemudian tahapan full funnel marketing ya, aku ngomongin funnel. Jadi ada 3 corong atau 3 tahapan dalam sebuah marketing itu. Ada yang namanya awareness, ada yang namanya konsiderasi, ada yang namanya konversi yang aku bilang tadi ya. Yang pertama aku pengen jelasin dulu awareness ini, eee, apakah, penting dan nggak penting misalnya kayak gitu pertanyaannya. Kalau menurut aku semua tahapan ini penting banget, teman-teman. Kayak gitu, semua tahapan awareness, consideration, dan konversi ini sangat-sangat penting. Kenapa full funnel marketing itu sangat aku agung-agungkan sekarang, kayak gitu. Walaupun budget kita minim, tapi dengan full funnel marketing ini kita bisa mendapatkan banyak hal. Nanti kita bakal coba kasih study case-nya supaya teman-teman bisa, mengerti what happens, apa yang terjadi dengan, clients yang kita kemarin, pada saat kita jalani full funnel ini, apa output-nya. Kayak gitu, itu study case yang bakal aku bawa si malam ini. Nah, tujuannya di sini mungkin teman-teman bisa baca sendiri, awareness itu membangun kepercayaan, membangun awareness brand, oh nama brand kita dikenal, kenapa orang bisa tahu, botol Corkcicle kayak gitu, kenapa dan lain-lain. Kita meningkatkan yang namanya jangkauan, luasannya, engagement-nya kita, kayak gitu. Sehingga ketika memang nama kita udah didengar sama orang, dikenal sama orang, orang mudah nggak consider beli produknya kita. Oh ini produknya si ini nih, oh ini produknya si ini nih, kayak gitu. Sehingga terjadi yang namanya, perubahan psikologi perilaku ya, perilaku dari si audiens ini, dari melihat dan mendengar dan memikirkan nama brand kita, sehingga mereka consider, "Oh ini produknya si ini kok, makanya aku mau beli." So that's why ketika memang konsiderasi ini terjadi, terjadinya konversi. Kayak gitu, sehingga orang nggak perlu lagi milih atau menimbang nih produknya kita yang udah dikenal, udah dipercaya sama orang, konversi mah tinggal jalan aja. So that's why ini adalah engine marketing yang harus kita gunakan. Nah, apakah misalnya ada pertanyaan nih, apakah kita boleh milih salah satunya aja? Ya kalau menurut aku sah-sah aja, nggak masalah, kayak gitu ya, nggak masalah. Tapi ingat kalau memang kita fokus pada satu hal, maka perkembangannya kita bakal stuck. So that's why kebanyakan owner,
langsung banyak banget, langsung ke konversi ya, ngejar ROAS. Kita ngejar ROAS, ngejar leads, ngejar, chat WA dan segala macam yang ngisinya buy now, shop now, book now, dan segala macamnya. Padahal ya ujug-ujug kita belum dikenal sebenarnya. Kayak gitu, kita ujug-ujug belum dikenal. Ya kita tinggal apa nih, nunggu hoki datang, oh hoki datanglah sehingga orang beli pada kita. Nah, itu yang what's happen now, gitu. Kenapa kenapa, brand-brand besar nggak expanding langsung produknya kayak gitu, kenapa nggak terlalu karena mereka nggak mikirin itu, yang penting nama brand mereka. Sehingga mereka menjaga, apa ya, reputasi yang paling penting, kayak gitu. Kalau dari sisi kita, dari klien-klien yang kita udah handling itu pun, awareness considerations itu hal yang sangat penting. Karena dua hal ini yang bakal menjulang yang namanya konversi. Kayak gitu. Karena di sini dibilang kan adanya test consideration sendiri, kita ngasih kesadaran brand terhadap ini, kemudian kita kasih testimonials dari dua hal ini aja. Ini adalah pengaruh utama sebagai konversi. Kayak gitu. So that's why ingat logiknya teman-teman, brand itu penting banget untuk dikenal sama orang. Sehingga kalau brand kita udah mudah dikenal sama orang, kita nggak berada yang namanya di angka price war. Kenapa Louis Vuitton, kenapa Hermes, kenapa Patek Philippe, Rolex, dan lain-lain, mereka nggak ngejalanin sales campaign, cuman ngejalanin awareness campaign aja, karena mereka nggak butuh yang namanya conversions, karena kedua hal ini yang mereka play with. Mereka mainkan pain points, kayak gitu. Sehingga orang pada saat tahap konsiderasi ini, ya saya punya duit, target mereka adalah orang-orang punya duit, saya punya duit, saya butuh yang namanya validasi hidup. Nah, mereka memainkan pain points tersebut di angka di awareness sama considerations. Tapi dengan budget yang sangat besar, biasanya mereka pakainya itu 80% di area ini, 20% hanya dikonversi. Tujuannya apa? Mereka mereka ingin menguasai yang namanya sosial media. Dengan budget sebesar-besarnya di considerations dan awareness, padahal kan CPR-nya murah ya rata-rata ya. Tapi mereka bisa mempengaruhi psikologi manusia sehingga melakukan konversi. Kayak gitu. Nah, itu logic behind-nya, teman-teman. Oke, kemudian juga, kenapa full funnel marketing itu penting, aku pengen ngasih informasi lagi berdasarkan dari Google dan juga Boston Consulting Group atau BCG. Ini BCG ini salah satu, perusahaan konsultan Big Four lah ya, terbesar lah kayak gitu ya. Tujuannya apa? Orang itu punya behavior scrolling, yang pertama streaming, scrolling, searching, and shopping. Itu 4 hal ini yang memang menjadi pola, behavior masyarakat, khususnya orang Indonesia sama, kita suka streaming, kita nonton podcast kah, kita, YouTube lah, nah kita scrolling, kita juga searching, dan juga kita shopping, itu menjadi pola behavior. So that's why tujuan dari ini jikalau ya iklan itu hanya hidup di konversi, yang bagian kita ngebuat orang kenal produk kita dan juga membuat produk kita di-consider apakah itu cukup? Enggak, tentu tidak. Kayak gitu. Ingat teman-teman, di Meta, aku pengen jelasin sekali, Meta itu punya objektifnya masing-masing. Setiap objektifnya itu punya behavior audience yang ditargetin. So, ketika kita melakukan pengiklanan, kalau kita fokus ke leads, maka Meta itu bakal mencari audience yang memang khusus ada niatan, misal contoh properti, pengen beli properti karena kita lagi searching, so itu yang kena. Kemudian juga, kita misalkan ke purchase, baju, nah skincare kayak tadi Pak Ahmad punya skincare, dia bakal menargetkan orang-orang yang memang sedang mencari skincare, sehingga muncul iklannya ke mereka, itu engine-nya Meta. Kayak gitu. Jika kita fokus hanya terhadap hal itu tanpa menggunakan awareness sama consideration, kita yang pertama salah satunya tidak bisa menciptakan demand. Kayak gitu. Permintaan pasar itu bisa diciptakan, teman-teman. Permintaan pasar itu bisa diciptakan ketika memang kita nge-show off our brand plus pain point plus unique selling point. Kayak gitu. Ingat teman-teman ya, demand itu bisa diciptakan ketika memang kita menggunakan yang namanya upper funnel. Upper funnel itu funnel yang atas, awareness sama consideration. Ini kita bisa membuat demand atau permintaan itu sendiri dengan cara ya kita iklan, kasih pain points dari produknya kita apa. Ketiga, unique selling points dari produknya kita apa. Sehingga ini selalu ya kita melakukan yang namanya menanam
kita tanamkan kepada audiens bahwa produknya kita kayak gini nih, contoh skincare-nya Pak Ahmad, itu unique selling point-nya apa? Apa pain points yang bakal di-relief oleh produknya Pak Ahmad sendiri. Mungkin dalam bisnis model Canvas, itu value proposition Canvas, Bapak bisa cek lagi, apa gain points-nya apa, pain relief-nya apa. Nah, itu yang harus dicek, sehingga di sini nih kita tanamin terus. Kayak gitu. Nah, kenapa kita, taruh kayak gini nih, contoh misalkan kita ngambil Le Mineral. Le Mineral itu tagline-nya adalah atau key message-nya adalah yang ada manis-manisnya. Which is nah yang kita selalu tertanam dalam pikiran kita, Le Mineral itu punya rasa yang ada manis-manisnya, sehingga orang mengkonsiderasi, "Oh ini tahap kita merawat audiensnya kita, dari atas hingga bawah kita merawat dengan baik, sehingga konversi ini kita tinggal panen aja." Itu yang namanya full funnel marketing. Sehingga growth yang seperti ini, sehingga strategi yang seperti ini membuat kampanye kita growth. Kalau kita khusus di konversi doang, kita memanen-manen doang, tanpa adanya kita merawat dan menanam dan merawat, ya kita mau panen apa lagi? Sehingga makanya bisnis itu biasanya di tahun kedua stuck. Kita udah nggak jalan lagi. Apakah teman-teman relate atau tidak nih? Bisnisnya stuck di tahun kedua nih, kok nggak naik-naik lagi ya? Nah, kok susah banget naiknya ya? Kenapa ya? Nah, so itu yang memang harus menjadi perubahan sekarang kayak gitu. Apakah sales itu bisa jadi atau konversi ini bisa menjadi apa namanya, priority kita? Ya harus, karena kan tujuan bisnis adalah mencari profit, net profit margin ya, yang dicari adalah net profit margin. So that's why akan tetapi untuk mencapai net profit margin yang sehat, yang bertumbuh, otomatis kita harus menggunakan funnel yang lain, kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin apakah kita bisa kill, kayaknya budget saya nggak cukup deh untuk semuanya. Ya udah di-kill salah satunya, mau di mana dulu? Kayak gitu. Dari mau merawat aja kah? Tapi tanamannya mana? Kayak gitu. Nah, apakah bisa? Ya berarti nggak, kalau menurut saya sendiri, kalau dari klien-klien kita nggak pernah, mau kalau memang kita produknya baru, kita nggak pernah mau langsung untuk kepada sales, kita nggak bisa kayak gitu. Kita ada yang namanya testing. So, dengan testing ini yang ada di atas ini, kita bisa tahu user behavior-nya kita, sehingga pada saat di sini kita mudah memanen, kita mudah melakukan after sales jadinya, gitu. Oke, framework ya, gimana sih cara kita menciptakan framework, full funnel marketing? Kita harus menimbang sih sebenarnya kalau kondisi, kita sekarang bagaimana, kayak gitu. Gimana customer journey-nya kita, gimana, filtrasinya kita, kemudian juga gimana KPI setiap, funneling itu ada, kemudian juga gimana caranya kita melakukan retargeting. Nah, ini framework yang biasa saya lakuin ya, contoh ke klien-klien kita harus tentuin dulu customer avatar-nya gimana, ataupun ICP ya, ideal customer profile yang kita target market-nya kita sedetail-detail mungkin. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita menjalankan iklan, kita punya hipotesa. Nggak berarti saya bakal, oh saya punya punya contoh, kita ngambil klien kita salah satunya itu produk skincare. Dia produk skincare-nya itu natural base, plant base, yang mana untuk kulit sensitif. Kayak gitu. So, yang dicari adalah, kebetulan ini kebutuhan untuk ibu-ibu biasanya, karena memang sering beraktivitas dengan air, cuci piring, mungkin cuci baju dan segala macamnya, which is, mungkin bisa dibilang, ibu-ibu banyaknya ibu rumah tangga, kemudian juga yang punya bayi biasanya seperti itu. Nah, itu menjadi target market-nya kita, kayak gitu. So, that's why dari sini kita harus mengerti dulu yang namanya customer journey-nya kita. Selama ini ibu-ibu ini belinya itu dengan cara apa? Oh, mudahnya interaksi dulu. Oh, mudahnya bisa langsung add to cart dulu. Oh, mudahnya mereka sering sukanya adalah untuk, purchase langsung. Nah, kalian harus tahu dulu customer journey-nya, kayak gitu. Ketika memang, kita udah bisa identifikasi titik interaksi atau first touch-nya, touch point-nya kita, sehingga sampai ke purchase seperti apa, itu kita bisa langsung menjalankan yang namanya full funnel marketing. Kayak gitu. Nah, mungkin kita pilih dari campaigns, oh kita pengen traffic campaigns, tapi bawa orang dulu ke Instagram, dari Instagram nanti baru melakukan pembelian atau chat dulu di DM, melakukan pembelian bisa. Oh, nanti mungkin dari Instagram, atau landing page, dari landing page itu masuk ke dalam marketplace itu bisa, or misalkan kayak,
Kalau kalau untuk properti memang saklek atau travel itu di chat ya. Jadi nanti cara chat CRM-nya cara cara CRM nge-chat itu gimana. Nah, itu penting juga untuk kita tentukan customer journey. Berapa pertanyaan maksimal yang harus kita pakai, berapa, explanations ataupun penjelasan yang harus kita sampaikan kepada audiens, kayak gitu. Kemudian juga tentuin KPI setiap tahap funnel traffic campaign itu engagement-nya kita harus berapa, reach-nya kita harus berapa, frekuensi, ini udah ada ya, video views, konversinya kita, CTR-nya kita berapa, CPA, cost per acquisition kita berapa, cost per, CAC-nya kita berapa, kayak gitu. Sehingga kita udah tahu nih, oh di tahap ini, kita udah tahu berapa, KPI-KPIs-nya berapa aja, sehingga nanti dikonversi kita bisa bisa menimbang. Kalau memang campaign kita itu di atas dari KPI yang kita tentukan, mulai di-kill, kayak gitu. Makanya nanti kita bangun, yang namanya A/B test kembali, nanti mungkin kita bakal bahas di akhir juga. Kemudian juga bangun filtrasi teman-teman, semisalkan nih kayak contoh kita udah bangun framework-nya nih, saya pengen bikin framework yang jelas nih dalam, marketing saya dari segi awal, dari segi awareness hingga conversions itu, sampai ke arah ya pertengahan antara conversions, dan juga consideration itu ada yang namanya biasanya add to cart ataupun kalau dalam, properti atau leads seperti itu mereka udah masuk dalam tahap hot leads, gitu ya. Kalau dari segi hot leads atau add to cart ini cuman 10% landing page, 10% konversi, maka bisa dibilang, oh berarti audiensnya kita itu kurang banget. Kayak gitu, sehingga kita butuh yang namanya filtrasi otomatis. Nanti kita bakal coba, bahas juga nih dari sisi, klien yang kita udah handling, jadi teman-teman bisa punya gambaran kenapa aku sendiri selalu mengarahkan untuk melakukan yang namanya full funnel marketing, kayak gitu. Dengan budget yang sama, dengan, cara yang berbeda tentunya kita bisa ngasilin hasil yang sangat-sangat lebih, kayak gitu. Nah, mungkin kita ngambil contoh ya, teman-teman langsung ikut, aku cek dulu oh ini nih, oke. Kita ngobrolin tentang, mmm, wait. Nah, one of my clients di sini, gimana sih cara kita wait, aku ngasih di sini dulu deh, biar gampang. Nah, sebelum sebelum kita handling nih teman-teman, dari sisi campaign-nya ini pas historical ya, yang mereka lakuin selama 2 tahun campaign-nya mereka, mereka sangat-sangat stuck, even bahkan hasil-hasilnya sangat low. Mereka fokus hanya Si Pas Campaign itu collaboration ads antara Meta dan juga Shopee, kayak gitu. Mereka purchase-nya di Shopee. Ya, paham harusnya ya, itu udah common banget nih, udah umum banget. Nah, secara historical, yang kuning ini adalah ROAS-nya mereka ya. Yang kuning inilah ROAS mereka. ROAS mereka dari Januari tahun lalu hingga Desember tahun 2025 itu menurun. Kayak gitu. Bisa lihat ya trennya ya, bisa kelihatan ya. Kemudian akan tetapi dari segi budgetnya, wah itu tiap bulan naik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang belum ada engine yang jelas dan tepat untuk produknya, gitu. Di satu sisi kalau kita lihat dari regular campaign, ROAS-nya itu cuma 2,34. Dari seasonal campaign itu tanggal kembar, payday, apalagi hari ulang tahun kayak, hari-hari besar misalnya kayak gitu, 0,7 doang ROAS-nya. Sedangkan remarketing nih orang-orang yang pernah, lihat view produknya kita atau add to cart produknya kita di marketplace, itu ROAS-nya cuma 3,08. Which is kalau kita coba, average ini rata-rata di angka 1. Jadi misalkan mereka ngeluarin spend budget 50 juta per bulan, maka mereka cuma dapatin sekitar 50 juta. Kayak gitu, itu baru di iklan ya 50 juta. Berarti kalau potong dengan expenses-nya, adminnya 10%, kemudian juga biaya karyawan dan lain, boncos. Itu yang terjadi di kliensi kita. Dan kalau memang kita bisa lihat di sini, yang kita dapatkan dari, hasil analisanya kita, mereka itu punya yang namanya 40%, 41% repeat buyers. Kayak itu, repeat buyers-nya 40%, which is cuma ada 60% yang memang add to cart plus new customer, gitu. Apakah ini angka 40% itu baik? Sebenarnya kalau menurut sebagian orang dari beberapa kali aku consult dengan business owner, 40% itu bagus loh. Yes, kalau memang produk kita FMCG. FMCG distributions produk itu harus ada repeat buyers itu 40 sampai 51%.
tiap bulannya. Kalau enggak karton-karton yang udah diproduksi nggak ini, nggak bagus, kayak gitu. So that's why ini menjadi problems-nya kita kemarin, yang kita industry standard yang udah kita cari, karena kita based on kita konsultan juga, kita udah cari sebenarnya berapa sih standar orang repeat ataupun loyalty customer kita itu dari keseluruhan itu cuma 10-18%. Selebihnya itu harus new customer yang memang nantinya bakal menjadi, apa namanya, customer, loyalnya kita, kayak gitu. So that's why kenapa itu, terjadi karena memang si si clients-nya kita ini berkutat pada bottom funnel doang, kayak gitu. Itu sangat-sangat berkutat pada bottom funnel aja, si pas campaign gitu ya teman-teman ya, si pas campaign. So that's why kita coba rebalance lagi jadinya. Jadi kenapa kita rebalance lagi, kita tuh create yang namanya ini ilmu yang ataupun, apa yang kita kerjakan selama ini, aku share aja malam ini mumpung ini eksklusif. Kita tuh mengubah dari 100% bottom funnel jadi cuma 30% aja bottom funnel. Kayak gitu. Kenapa nge-consider cuma 30% nih bottom funnel-nya aja? Karena apa? Kayak tadi teman-teman, ini 50% loh, 41% loh repeat buyers-nya. Customer customer barunya itu berarti cuma 60%, which is sangat sangat kecil kalau 60%. Kalau 60% itu bener-bener jadi, repeat customer, kalau enggak gimana? Kayak gitu. So that's why ini penting banget. So, kita mengubah cara yang memang kita mainkan selama ini, dari yang si pas doang, kita ngebikin yang namanya 2 conditions. Yang pertama general ads, yang kedua si pas campaigns. General ads ini ngapain? Kita cari yang namanya filtrasi. Kayak gitu. Dari, apa yang aku bilang tadi, kita punya namanya filtrasi ya teman-teman ya, filtrasi otomatis, maka kita bangun yang namanya filtrasi. Kita cari audiens-audiens yang memang mau beli produknya kita, mereka mau take action lagi. Gimana caranya? Kayak gitu. So, jawabannya kita adalah kita ngelakuin yang namanya wait wait, aku coba buka dulu ininya. Months, oke. Nah, secara overall semua funnel kita jalanin, kayak gitu ya. Wait, aku coba cek di sini. Nah, ini untuk si pas campaign kita tetap jalanin secara biasanya, akan tetapi untuk yang di general campaign kita ngebikin yang namanya 1 platform lagi, yang namanya landing page. Jadi di sini kita mencari yang namanya ini kenapa ini ya? Coba ganti dulu. Sorry teman-teman, coba refresh dulu. Oke, kita itu biasanya ada yang namanya ini ya, initiate checkout. So, kalau teman-teman cek di sini, kita melakukan yang namanya campaign initiate checkout. Kenapa ini initiate checkout ini penting menurut aku, apa sih yang dicari sama Meta? Orang initiate checkout itu biasanya orang yang sedang mencari, meng-consider, serta mencari brand. Kayak gitu, itu hasil risetnya kita. Kita udah lakuin yang namanya reach campaign, awareness campaign udah, kita udah ngelakuin yang namanya eee, consideration campaign, traffic campaign udah, kita sekarang melakukan yang namanya sales campaign, which is semua udah kita jalanin. Kita udah tahu konten mana yang winning, kita udah tahu, audiens mana yang udah kita targetin, kemudian sehingga kita masukin ke dalam si bottom funnel-nya. Sehingga website initiate checkout ini, dengan harga segini, ini biasanya bisa memberikan 4-5% conversion. Which is kalau 4% aja dari 2.900 itu rata-rata bisa sekitar berapa ratus orang, gitu ya. Kita ngomongin berapa ratus orang yang memang melakukan pembelian atau berapa puluh orang yang melakukan pembelian. Dengan berapa puluh orang melakukan pembelian, itu bisa ngasih yang namanya impact terhadap ROAS. So, ini engine yang kita create. Kita ngelakuin yang namanya reach campaign, kita ngelakuin yang namanya awareness campaign, kita melakukan traffic campaign, sehingga kita punya yang namanya winning, contents. Kayak gitu. Winning contents diambil dari mana? Ya kita bikin bikin sendiri dong gimana caranya winning contents ini. Ini kita coba coba testing semuanya, before after, review, cross-sell, review, transformation, hadiah, masalah unique selling points dan lain. Nah, itu yang harus di-testing dulu di traffic campaign maupun awareness campaign. Sehingga
Di Meta teman-teman, se semakin Meta itu terbiasa dengan apa yang kita taruh di mereka, itu bakal lebih mudah dan cepat untuk bisa masuk ke audiens. So that's why itu perlu banget di testing. Apakah budgetnya harus besar sama dan lain? Enggak, teman-teman bisa bisa bikin lebih murah. Contoh berarti untuk sales campaign mungkin 70%, traffic campaign 20%, awareness campaign 10%. Itu bisa menjadi patokannya. Kayak gitu. Sehingga KPI-KPI yang kita dapetin di sini, kalau initial checkout-nya over dari 3.000, which is itu mahal banget. Dan rata-rata kita dapetin initial checkout itu biasanya below dari Rp3.000. Ada yang 700, bahkan ada yang sampai 2.780. Ini kalau diklik masuknya kemana sih? Masuknya ke sini. Jadi per produk ini punya landing page-nya masing-masing. Ini punya landing page-nya masing-masing, kita masukin ke sini, sehingga orang punya, ada satu hal yang harus dilakukan oleh si audiens ini, ketika kita masuk, itu whether beli di Shopee atau beli di Tokopedia. Itu flexibility yang kita kasih, karena memang kita punya keduanya untuk si pas tersebut. Tapi kebanyakan orang beli di Shopee, orang ngeklik, sehingga di sini terjadi filtrasi secara otomatis, kayak gitu. Sama dengan kayak kita bikin form ya, kalau form sendiri, itu kan ada pertanyaan dan lain. Nah, sama kayak gini, kita bikin form, di sini bentuk filtrasi. Orang nggak akan ngeklik, beli di Shopee kalau memang dia nggak ada intens untuk membeli, kayak gitu, atau intens untuk ngecek produknya sendiri. Dan rata-rata 80% orang di Shopee nggak pernah mau baca informasi ini. Yang pengen pengen mereka cari tahu adalah, yang pertama berapa ongkirnya, berapa diskaunnya, kemudian juga berapa, ada promotions apa, kayak gitu. Itu yang dicari. Tapi di sini kita bakal kasih informations, even kayak testimonial. So, itu yang menjadi, growth, ataupun kayak framework atau engine yang kita create dari upper funnel, dari awareness hingga consideration level. Sehingga pada saat orang beli di Shopee seperti ini, orang udah nanti menjadi ROAS-nya kita, itu bisa menjadi pixelnya kita juga di Shopee, untuk yang memang pernah view atau add to cart, sehingga orang itu nggak langsung, ini intensnya udah dapat nih, at least kalau dalam leads itu kita ada cold leads, leads yang dingin, yang hit and run, ada yang warm leads yang mungkin masih nanya-nanya, meng-consider, ada yang hot leads yang memang pengen kita beli, tinggal kita tweak sehingga mereka beli. Nah, ini tujuannya kayak gitu, membuat dari cold leads hingga menjadi warm leads. Nanti pada saat di Shopee, mereka add to cart dulu, cek dan segala macamnya, itu udah bisa menjadi hot leads. Sehingga hasil yang kita bisa dapetin dari sini, terjadi perubahan yang cukup lumayan besar sih. Kalau kita bisa bilang ya, di bulan ini sendiri, secara sales, itu, mereka meningkat cukup lumayan besar, kayak gitu. Dari total spend yang baru 13 jutaan, ini update-nya sampai, kita coba cek dulu ya. Ini April ya, April, baru dimasukin. Ini by the way ini apa namanya, bukan aplikasi ya, app yang kita bikin di Green Tea itu sendiri, di WhatsApp itu sendiri, supaya kita bisa mengganti yang namanya Looker Studio dan lain, supaya ini lebih memudahkan, karena di sini udah ada data-data efisiensi, effectiveness, even bahkan kayak campaign report, dan lain, supaya memudahkan kita. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa dari yang tadi cuma 3 ROAS-nya, yang mungkin tadi cuman, 2,03, kita bisa dapetin di angka 7, dan ini baru, 3 bulan ya sama kita. So that's why framework ini sangat penting teman-teman, dari upper funnel hingga lower funnel, gitu. Ini study case yang aku bawa real dari klien yang kita, ini ya, yang kita pakai ya, kita coba ambil dari Maret deh. Maret itu hasilnya gimana. Nah, bahkan kalau di Maret sendiri, kita dapat di 7,34 dengan 16 juta spending, dan, CAC-nya kita tuh cost per acquisition-nya kita di 24.000 dengan harga 250 ribuan, which is ini cukup lumayan healthy. Nah, itu perubahan yang udah kita, create dari spending-nya kita itu nggak gede, tapi dari segi total sales-nya kita meningkat terus. Jadinya itu framework yang kita jalanin supaya mungkin bisa teman-teman coba implementasi juga ke depannya. Gitu ya. Nah, kita masuk, ke next-nya. Oke. Nah, mix funnel. Jadi kita ngomongin mix funnel tadi ya, adanya awareness, ada consideration, sama si, konversi. Karena apa kayak gini? Karena kita udah cek di lapangan, datanya udah dapat, secara overall 80% persentase sukses untuk kita dapatin
konversi dan growth secara per bulannya 30% itu kita bisa dapetin. Kayak gitu. Tapi di tahap awareness dan considerations tadi kita banyak melakukan testing teman-teman. Testing kreatifnya, anglesnya, message-nya. Karena apa? Meta sekarang udah Andromeda. Kayak gitu. Karena kenapa Andromeda? Andromeda itu heavy on creative message yang kita sampaikan karena memang kompetisi pasar kita sekarang bukan lagi di tahap audience tapi creating demand. So itu yang harus teman-teman jalanin. Komponen growth-nya juga harus disesuaikan lagi kayak gitu. Oke, aku bakal share sedikit lagi sebelum kita break. Dan gimana sih cara kita scale ya? Tadi ada hal yang 3 hal ya kita bakal bahas. Gimana cara kita scale juga ini bakal kita ngelakuin. Di sini aku bakal informasi juga gimana best practice scale itu berdasarkan meta. Yang kedua berdasarkan dari hasil lapangan yang kita lakuin. Kayak gitu. Nah, strategi scale up teman-teman harusnya tahu ya, kita nambahin budget ads. Kayak gitu. Apakah nambahin budget ads bisa nambah ROAS juga? Oh, belum tentu, Ferguson katanya. Karena karena semakin besar Anda scale up secara tiba-tiba, Meta makin senang, teman-teman. Jadi, teman-teman pernah ngerasain yang namanya boncos nggak pada saat setelah scale up nih? Ngelihat campaign-nya aman, nyaman banget nih, ROAS-nya oke, gede gitu. Tiba-tiba pas di scale up, lah kok jalan malah turun. So, hati-hati teman-teman. Di Meta, aku bisa share teman-teman ini ilmu internalnya kita ya. Oke, di Meta sendiri semuanya by system, semuanya by coding, semuanya by AI, teman-teman ya. Jadi kalau ada perubahan pada sebuah codingan, maka itu bakal mempengaruhi seluruh codingan yang ada ya. Itu logiknya. Jadi contoh misalkan kita ngomongin di pasar ya. Enggak sih toko ya, kita ngomongin toko offline. Toko kita udah bagus, rame setiap harinya, dan lain-lain. Coba teman-teman, contoh misalkan kayak kita renovasi deh, pasti orang nggak nyaman. Karena memang ada perubahan itu, padahal toko kita rame, tapi tiba-tiba renovasi, atau tiba-tiba pindah tempat yang lebih luas bahkan dan lain, pasti nanti bakal terjadi penurunan di awal, harus nunggu beberapa saat baru itu naik lagi. That's what happen also in technology. Kayak gitu. Itu yang terjadi pada teknologi. So, teman-teman harus tahu dulu kapan harus scale up, kapan juga harus scale out. Sedangkan scale out, teman-teman, ya kita bikin duplikasi ya dari campaign yang udah berjalan dengan baik, udah bagus, kita bikin duplikasinya. Tapi apakah duplikasi itu bakal menjadi kunci kemenangan kita? Enggak juga, Ferguson. Kayak gitu. Karena ketika emang kita scale out, ingat teman-teman, kita menambahkan sesuatu pada uh, campaign kita, itu bakal juga mempengaruhi campaign kita yang lainnya. Kayak gitu. Karena AI Meta sekarang itu one campaign only. Tapi banyak kreatif, heavy on kreatif. So that's what happen on the market right now. Jadi teman-teman harus tahu kapan kita harus scale up, kapan kita harus scale out. Di sini bakal kita bahas. Kayak gitu. Aku cepet aja untuk di sini. Yang pertama, kapan kita harus scale? Pada saat CPA, cost per acquisition kita, CAC-nya kita itu stabil, dan juga stabilnya itu nggak hanya 3 hari. Aku nggak bisa ngasih informasi, oh kita 3 hari harus stabil dulu. Nggak. Minimum kalau menurut aku untuk safety net-nya kita, untuk NPM net safety-nya kita di 7 hari. Karena masa learning di Meta itu selalu 7 hari. Teman-teman ingat, masa kerja atau bukan kerja, masa learning Meta itu 7 hari. Walaupun dia udah dapat 50 conversion, 50 hasil, 50 leads dan segala macam, 7 hari kayak gitu. Kemudian juga conversions tetap masuk walaupun spend naik. Jadi misalkan kita udah masuk dalam tahap seasonal moment. Seasonal moment itu kayak payday, otomatis kan orang naikin budget, orang naikin campaigns yang baru-baru banyak banget. Mereka asa abrek-abrek bakar budget kayak gitu. Tapi spending kita tetap naik. Maka itu bisa ngelakuin scale up. Kemudian juga kreatif masih fresh dan perform well, ya kita bisa scale up. Landing page nggak bermasalah, ya itu tetap bisa scale up. Kemudian juga dari leads yang incoming itu tetap bagus banget nih ceritanya, sehingga kita bisa scale up. Dan Meta udah keluar dari learning phase. Kapan kita jangan scale? Ya masih abu-abu semuanya. Semuanya masih abu-abu, so jangan dulu di scale. Kemudian juga berapa sih scale up yang oke, teman-teman? Kalau dari Meta selalu kita nyaranin 30% maksimum per week. Ya gitu. Akan tetapi demi safety-nya ya kita harus menjaga cash flow juga sebagai business owner. Minimum 10%.
kayak gitu. Minimum 10% per bulannya, per minggunya. So, nanti setelah 10% naik, next week-nya bisa dijalankan lagi. Tapi Mas ngebet banget nih gitu kan, ngelihat hasil cukup lumayan oke, apakah saya bisa langsung scale banyak kayak gitu? Ya silakan kalau memang mau buang-buang budget, saya nggak bisa maksa. Tapi kalau memang teman-teman pengen scale-nya ke another objektif itu disarankan. Contoh ke traffic campaign ataupun ke awareness campaign itu sangat disarankan. Kayak gitu. Karena dari awareness dan traffic campaign itu kayak tadi saya bilang framework-nya adalah engine-nya adalah mereka bakal menghasilkan yang namanya si konversi itu sendiri gitu. Oke, dari sini juga aku pengen nge-share ke teman-teman bahwa nggak hanya untuk produk aja, untuk yang leads campaign juga itu penting banget teman-teman. Jadi misalkan engine-nya juga harus diperhatikan. Kalau kita ngomongin terkait dengan leads biasanya, kita harus punya chat cadence yang cukup optimal. Setiap chat incoming itu reply rate-nya kita harus diperhatikan. Kayak gitu. Engine-nya misalkan dari landing page ke WhatsApp ataupun kita bikin yang namanya CTWA langsung. Tapi kalau memang kita pakai yang namanya growth engine, mesin yang tadi kita pakai landing page, dari landing page tersebut ke WhatsApp karena dari situ itu udah ada dua filtrasi, klik iklan sekali, ngeklik lagi untuk masuk ke WhatsApp itu udah ada dua kali filtrasi, which is intentions untuk belinya udah ada. Di situ teman-teman udah bisa juga ngelakuin yang namanya chat cadence. Chat cadence ini maksudnya chat reply chat ya, balas-balasan chatnya itu harus menyesuaikan dengan culture-nya teman-teman juga. Itu bisa menjadi growth engine. Mungkin dari segi pertanyaannya, dari segi greetingsnya, fast reply-nya gimana, itu teman-teman harus perhatikan juga. Kayak gitu. Mungkin ya nanti bakal di demo juga oleh Pancake what they can do untuk dari sisi Pancake sendiri karena itu sangat membantu. Karena kan kita ngomongin growth engine ya. Kalau kita balasnya lama, kalau kita nunggu ada waktu dulu setelah ngobrol sama audiens lain kita baru balas chat which is calon klien atau potensial klien bakal gone. Karena iklan itu 24 jam nyala, teman-teman. Kita kompetisinya 24 jam, nggak beberapa jam doang. Kayak gitu. Nah, itu mungkin half time dari saya ya, half time dari saya terlebih dahulu terkait dengan gimana sih cara kita bangun full funnel, kita nge-build engine-nya kita, kemudian juga sampai nanti ke konversi sehingga hasilnya itu bisa menyesuaikan. Itu yang memang harus teman-teman perhatikan. Kayak gitu. Mungkin sedikit recap ya, teman-teman harus tahu kayak customer journey-nya gimana, cara filtrasi otomatisnya gimana, cara A/B test creative message, USP, pain points, segala macamnya itu harus dicek juga sehingga nanti bakal memudahkan kita untuk bisa bisa melakukan yang namanya melihat ya, melihat engine itu berjalan dengan baik sehingga nanti dari atas ke bawah itu kita udah selaras dan align gitu. Oke, paling dari saya half time, nanti bakal ada lanjutan lagi gimana cara kita mitigate ya, gimana cara kita mitigasi, mencari cara misalkan terjadi kesalahan sama gimana cara kita maintain dengan baik juga itu bakal aku share, teman-teman, itu udah nggak banyak lagi. Aku kembalikan ke Pancake dulu. Oke, terima kasih Yeay. banyak Mas Ojan. Teman-teman jangan khawatir, nanti dilanjut lagi sebentar aja. Sekarang kita akan kenalkan dulu apa itu pancake. Silakan Mas Haza. Halo Mas Haza. Oke, baik. Apakah sudah terdengar suara saya, Mbak? Sudah Sudah. ya? Halo, Ya, selamat malam. malam. Ini saya izin share ya. Oke, silakan. Maksimal 8 menit ya, Mas. Boleh, siap, Mbak. Nanti saya cepat aja. Nah, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Haza dari Pancake ya. Kita singkat aja, kita akan eh, menjelaskan gitu ya fitur-fitur dari Pancake yang mana Mas Ojan tadi bilang juga mention di mana Growth Engine ini penting banget buat support scale up atau naik level gitu ya bisnisnya teman-teman. Nah, di sini kita punya ekosistem beberapa fitur yang bisa membantu teman-teman solving beberapa masalah yang mungkin sekarang teman-teman hadapi ya. Yang pertama mungkin untuk tracking iklannya. Nah, di sini dari Pancake ini bisa untuk tracking iklan teman-teman. Juga kemudian buat teman-teman yang kewalahan balas dan mengelola data customer, kita juga ada CRM dan POS. Dan buat teman-teman yang masih pakai sistem manual, nah atau belum ada automation atau chatbot, kita juga ada chatbotnya, AI-nya, dan juga buat teman-teman yang mungkin eh,
terkendala ya masih broadcasting menggunakan WhatsApp biasa atau WhatsApp bisnis itu, kan itu kan ada limitation ya. Nah, di Pancake itu kita bebas unlimited dan juga aman teman-teman karena kita adalah partner resmi dari Meta seperti itu. Nah, kemudian juga di Pancake nantinya teman-teman bisa memantau kinerja admin gitu teman-teman. Nah, ini adalah layanan unggulan dari Pancake. Yang pertama kita ada Pancake Omnichannel-nya. Jadi misalkan teman-teman itu manage bisnisnya ya di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Nah, nanti semua chat yang masuk itu akan eh, ditampilkan dalam satu display gitu ya. Jadi nggak perlu lagi buat check-in satu-satu gitu ya. Nah, nanti itu kita juga ada fitur unggulan di sini di mana teman-teman bisa cek langsung mana sih chat yang belum dibalas kayak gitu. Dan kita ada CM dan post yang mana ini berkaitan sama tracking iklan ya. Nanti di CRM teman-teman bisa lihat Ads ID-nya, kemudian juga bisa kirim sinyal CAPI atau conversion API ya, di mana untuk minta meta gitu ya, untuk mencarikan leads-leads ideal sesuai target market teman-teman seperti yang Mas Ojan sampaikan tadi juga. Nah, kemudian kita ada bot cake. Nah, di sini itu ada tiga fitur yang uh, cukup diminati ya para pebisnis, yaitu yang pertama ada chatbot, kemudian ada AI, dan ada broadcastingnya atau blasting gitu. Juga kita ada Boardcake di mana ini landing page teman-teman. Nah, fitur fitur dari Pancake ini semuanya bisa teman-teman dapatkan cukup dengan berlangganan mulai dari 100.000 rupiah per bulannya aja. Nah, misalkan teman-teman nantinya ada keinginan ya buat tahu lebih lanjut, nanti bisa kontak kami di Instagram atau di WhatsApp gitu ya. Nah, next. Nah, untuk platform apa aja yang bisa dikoneksikan dengan Pancake itu ada banyak teman-teman. Ada WhatsApp, kemudian ada Facebook, ada Instagram, Telegram, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan juga chat di website. Nah, kita ngobrol soal Capi teman-teman. Nah, Capi ini apa? Jadi Capi itu eh, gini teman, itu adalah ketika teman-teman iklan, itu ada hasil ya, ada datanya gitu ya. Nah, ada leads yang masuk ke teman-teman. Kemudian leads tersebut itu closing gitu ya, atau beli produk jasanya dari teman-teman. Nah, next time ketika teman-teman mau ngiklan lagi, pastinya teman-teman mau result atau hasil yang serupa ya, yaitu uh, mendatangkan leads yang potensial closingnya itu besar. Nah, Capi ini itu men-trigger Meta. Tolong dong cariin leads yang 11-12 atau ideal atau potensial closingnya itu besar. Seperti itu. Nah, untuk di Pancake sendiri, kita punya fitur yang sederhana banget, tapi impactnya besar. Yaitu nanti teman-teman cuman menghubungkan akun Facebooknya atau Meta Ads-nya dengan CRM kita. Nah, CRM yang sebelumnya itu berisi data-data customer teman-teman yang udah closing gitu ya. Nanti dikirimkan ke Meta. Ini nih untuk kategorinya yang saya inginkan gitu listnya. Dan dari Meta akan mencarikan hal serupa. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Jadi menkonfigurasikan Facebook sama Instagram sama akun CRM kita. Nah, ini basic lead flow ya teman-teman. Misalkan teman-teman sudah pernah ngiklan atau sekarang sedang iklan di CTWA, itu alurnya dari sini teman-teman. Dari ketika leads itu klik link CTWA kita, kemudian masuk ke WhatsApp ya. Nah, kita Pancake bisa membantu teman-teman di sini, di automated response, dengan menggunakan AI dan juga chatbotnya. Nah, misalkan teman-teman juga mau nih untuk leads tersebut tetap berinteraksi dengan CS atau admin ya, itu bisa di automation ya untuk assign ke CS atau tim adminnya. Nah, kemudian ketika udah closing, nanti datanya itu bisa disimpan di POS atau CRM, yang mana kemudian nanti teman-teman bisa memanfaatkan data tersebut untuk kirim ke Meta, yaitu untuk trigger capinya teman-teman di sini, yaitu kirim sinyal API capinya. Nah, nanti Meta akan mencarikan lead-lead yang bagus-bagus ya, yang ideal, yang sesuai target market teman-teman untuk membeli jasa dan produknya. Kemudian nanti balik lagi ke sini. Seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman iklan, semakin sering dan database-nya semakin rapi ya. Nanti hasil iklannya tuh semakin bagus juga gitu. Nah, selanjutnya ini ya teman-teman ya. eh, untuk koneksi capinya itu mudah sekali, tinggal
on off aja di sini. Nah, untuk settingnya pokoknya nanti misalkan teman-teman mau berlangganan atau minat tanya-tanya dulu dari Pancake, kita akan bantu semuanya teman-teman, dari setupnya, kemudian ada juga onboarding, training, pelatihan seperti itu. Nah, ini adalah contoh lead yang masuk dari ads CTWA teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ketika ada leads yang masuk dari CTWA, itu akan memunculkan video atau foto dari iklan teman-teman yang dipasang. Nah, kemudian juga teman-teman bisa nge-tracking atau melacak atau memantau ads ID-nya. Jadi di sebelah kanan bawah itu, misalkan kursornya nanti teman-teman arahkan, itu langsung akan muncul ads ID-nya di sini. Nah, ini misalkan pelanggannya tahu tempe, kemudian ada infonya dan juga ads ID-nya. Kayak gitu. Nah, nggak terbatas di Meta Ads aja, tapi juga bisa iklan di TikTok. Nah, kalau TikTok nanti leads-nya akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi ada informasinya TikTok ID, kemudian ada informasi kalau dia datang dari TikTok. Seperti ini ya. Nah, ini dashboard ads performance. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar dengan report ads ya, atau laporan iklan, itu seperti ini ya kalau di Pancake. Jadi teman-teman bisa memantau kinerja iklan teman-teman dari ads ID-nya, kemudian amount spend-nya berapa, impression-nya berapa, reach, klik, CPC sama CTR. Seperti itu. Nah, ini adalah eh, contoh dua klien kita ya, itu PPCP Indoprint dan juga Momong. Dan dari mereka eh, merasakan kepuasan ya setelah menggunakan Pancake. Contohnya di PPCP Indoprint, mereka menggunakan lebih dari 10 cabang ya. Kemudian juga merasakan kalau setelah menggunakan Pancake itu efisiensi bisnisnya tuh naik 2 kali lipat. Dan Momong juga merasakan tim salesnya itu bisa membalas 3 kali lipat lebih cepat dengan Pancake. Dan juga customer service-nya itu naik kepuasannya sebesar 60%. Nah, Pancake Indonesia juga mengapresiasi untuk teman-teman, khususnya business owner ya, yang ingin bisnisnya itu naik level, lebih cuan lagi, sistemnya lebih optimal, dan kita akan memberikan diskon spesial sebesar 15% buat teman-teman di sini, dan itu berlaku untuk 10 pelanggan pertama. Dan nantinya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut ya, bisa kontak kita akan jadwalkan demo, konsultasi, kemudian kita akan lihat juga gimana Pancake bisa bantu optimalkan bisnis teman-teman. Nah, mungkin ini bisa di screenshot ya teman-teman ya, untuk nomor teleponnya dan juga akun Instagram kita. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya, Mbak Angie. Terima kasih banyak waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Mas Haza. Baik, sekarang teman-teman kita akan lanjutkan lagi ya dengan Mas Fauzan. Oke. Monggo Mas Fauzan. Alright, alright. So, aku pengen nambahin dulu nih apa yang Haza sampaikan tadi. Kenapa mungkin kalau menurut aku penting banget CRM yang seperti ini itu sekarang karena memang terkoneksi ke Meta dan kita ngajarin Meta kita butuh leads yang seperti ini loh, bukan yang kayak gini sehingga memang ada tag-nya masing-masing kayak gitu. Setahun 2024 Meta itu memang lagi ngencanangkan yang namanya filterisasi secara otomatis sebenarnya melalui WhatsApp. Cuman teman-teman melalui WhatsApp semua masih complicated. So that's why ketika memang kita kemarin tes di Argentina sama India, itu masih belum cukup langsung menggunakan yang namanya WhatsApp, direct WhatsApp. Karena apa? Karena kita harus tag. Kalau kita mau memunculkan yang namanya event baru dari WhatsApp hingga ke purchase, itu kita harus nge-tag order, misalnya leads masuk, kita masuk jadi tag leads masuk. Nah, kemudian jadi hot list, kita tag lagi hot list, which is 2 kali kerja. So that's why dengan adanya mungkin Pancake seperti ini ngebantu banget dari sisi campaign-nya teman-teman, sehingga Meta ini udah automated nge-tag kayak gitu. Oh, kita butuh klien seperti apa. Nah, karena apa? Conversion API, aku pengen ngejelasin dulu conversion API. Conversion API ini digunakan oleh Meta untuk ngedetect activity si audience atau calon customer kita itu bukan berdasarkan dari browser. Kalau Pixel kan kita pakai browser. Ini sampai ke servernya WhatsApp diambilnya kayak gitu. Gimana sih activity dari klien yang masuk tersebut sehingga purchase itu gimana sih behaviornya itu tercatat banget oleh Meta. So that's why itu sangat penting untuk kita nanti misalkan kita ngobrolin growth engine kembali. Nah, itu untuk digunakan sebagai bahan retargeting ataupun look like audience-nya teman-teman pada saat ngelakuin yang namanya ads.
kayak gitu. Nah, so that's apa namanya, sistemnya Meta sendiri, kayak gitu. Nah, aku coba lanjut dulu, ada 2 slide lagi yang pengen aku bahas, ini singkat aja. Nanti mungkin kita bakal heavy on, Q&A. Misalkan teman-teman ada Q&A, dari sisi teman-teman langsung kayak gitu. Aku coba share screen sedikit lagi. Oke, di sini kita bakal ngomongin gimana sih cara ubah iklan menjadi growth yang konsisten, gimana cara kita maintenance, kemudian juga gimana cara kita mitigasi. Mitigasi ini adalah mencari plan A, plan B untuk kita bisa, misalnya plan A ini gagal, ada plan B yang harus seperti apa, itu yang bakal kita lakuin, kayak gitu. Kemudian nanti mungkin kita bakal banyak ke Q&A. So, secara, growth yang konsisten, kita pengen tahu dulu nih dari sisi teman-teman ini, hipotesa apa aja yang udah pernah dilakuin. Contohnya kayak gitu. Kalau dari sisi kita biasanya karena memang kita udah play with Andromeda, maka kita heavy on creative testing. Kayak gitu. Heavy on audience testing. Dua hal itu yang menjadi mesinnya kita yang untuk kita cari ya kita perbaiki sebaik mungkin sehingga apa kreatif ini nanti bakal masuk ke traffic funnel-nya kita, bakal masuk ke dalam expansions-nya kita, bakal masuk ke leads and sales-nya kita, bakal masuk ke repeat dan retargeting-nya kita. Kayak gitu. Nah, mungkin, dari sisi kreatif sendiri gimana sih caranya kita bikin kreatif testing? Ya teman-teman harus tahu dulu dari segi customer avatar-nya ini atau dari ICP-nya teman-teman, itu apa aja, kemudian juga message-nya apa aja yang teman-teman harus sampaikan. Nah, itu yang bakal kalian testing. Ingat teman-teman, dalam secara data dari Meta, kita itu average play time-nya Meta itu sendiri atau iklannya Meta itu cuma 8 detik. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak akan, mendapatkan banyak audiens yang ngelihat lama banget iklannya teman-teman. So that's why itu yang teman-teman jadikan sebagai bahan acuan untuk di-testing juga. Sehingga pada saat kita play tadi, kenapa ini penting juga aku sampaikan, tadi contoh kayak kliennya kita, once orang ketika ngelihat iklannya kita selama 4 detik aja, mereka masuk ke dalam landing page mendapatkan informasi yang cukup lumayan banyak, mereka klik ke Shopee, dari Shopee tersebut melakukan add to cart, lihat harga dan segala macamnya, baru melakukan yang namanya pembelian. Itu growth engine yang kita create, kayak gitu. Nah, kalau dari sisi leads itu sendiri, kayak contoh tadi, sembari menjawab pertanyaan Mbak Ayu juga, apakah, kita bisa menggunakan satu objektif aja tapi berbeda audiens, itu bisa, tapi itu namanya testing. Kayak gitu. Apakah orang tahu brand-nya Mbak, apakah orang percaya dengan brand-nya Mbak? Kalau memang brand-nya Mbak Gramedia, brand-nya Mbak Mizan, brand-nya Mbak Bentang Pustaka, orang nggak akan ragu untuk, apa namanya, untuk melakukan penerbitan di tempat Mbak sendiri. Akan tapi kalau brand kita masih kecil, kita berada di kalangan UMKM yang masih, awareness levelnya kurang, maka otomatis Mbak nggak usah pakai objektif yang sama melakukan, testing di audiens, A dan B, akan tapi coba bangun dulu mesin awareness-nya, mesin traffic-nya, sehingga orang percaya dengan produk atau brand-nya Mbak sendiri. Sehingga pada saat orang mau menerbitkan buku atau tanya jawab interaksi dan segala macam, kita udah dipercaya oleh banyak buku yang udah terkenal dan segala macamnya. So, mungkin itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk orang consider di traffic campaign, orang consider untuk melakukan yang namanya, penerbitan. Mungkin tadi nih caranya dengan orang ngeklik campaigns, masuk ke landing page, dari landing page tersebut masuk ke WhatsApp, nanti dari WhatsApp tersebut, ada chat cadence-nya, "Halo selamat siang," dan segala macam, pengen tahu kebutuhannya apa, oh mau nerbitin buku, bukunya gimana dan segala macam. Nah, jadi bahan konsultan, kayak gitu. Play dengan itu biasanya itu bisa menjadi, growth engine sehingga kita bisa menciptakan 2 hal tadi dari segi kreatif, dari segi kemudian filtrasinya juga di landing page, kemudian juga pada saat di, WhatsApp itu menjadi at least warm leads, bukan lagi cold leads. Nah, itu yang bakal terbentuk biasanya, kayak gitu. Nah, gimana sih biasanya cara aku pengen ngasih juga, ke teman-teman gimana sih caranya aku bikin creative testing, kayak gitu. Nah, kalau secara ini aku coba kasih di sini aja. Nah, creative testing yang aku lakuin itu biasanya dengan membuat 3 main wait, ini agak jelek ya guys, sorry. Nah, 3 main kreatif berarti ada hook 1, ini aku ini 1 ya, hook 1, body-nya atau kata-katanya 1, CTA-nya 1. Oke, ada, hook 2, body-nya 2 juga, sama
CTE-nya yang 2 sama ada 3 main kreatif nih ya. 3 aku bikin 3 dulu. Sorry kalau agak jelek. Bukan anak desain soalnya. Oke. Nah, ini kan udah ada 3 kreatif nih teman-teman ya. Gimana cara aku testing? Nah, hook 1 kita ngomongin tadi masalah, fear mongering atau menakut-nakutkan, contoh kayak gitu. Biar nanti orang takut dengan contoh kayak skincare ya, kulitnya, banyak kulit mati lah, mungkin apa, nah ataupun kayak eksim lah dan segala macam. Nah, ini bisa satu. Yang kedua adalah testimonial, relate sama orang, kita bikin kayak gitu. Yang ketiga hook-nya adalah gimana ya, kita play with mix, orang relate dan merasa takut kayak gitu. Nah, kita jadiin kayak gini nih. Nah, ini gimana sih cara kita testing? Kita bisa testing hook-nya dulu yang terutama. Nih hook 3 ini mana yang paling perform? Mana yang paling perform ya, mungkin yang mana yang paling banyak atau paling murah biasanya kita dapetin hasil CPR-nya. Itu satu. Kemudian body tinggal melanjutkan, rata-rata kayak gitu. Dan gimana caranya kita bisa main dengan Andromeda. Andromeda itu kan sekali kita bikin campaign kita harus banyak banget nih kreatifnya. Maka kita kalau untuk pakai growth engine pun kita nggak bisa play dengan 1 atau 2 kreatif. At least harus ada 14 kreatif untuk kita bisa tahu dan mungkin dalam satu ad set itu minimal harus ada 3 kreatif yang memang harus perform. Kayak gitu. Karena dari Meta sendiri setiap kreatif yang kita play itu pasti ada yang harus kita kill karena memang nggak perform. Nah, sehingga kita punya jawaban, oh kita punya 3 kreatif winning untuk traffic campaign, kita punya 3 kreatif winning untuk leads campaign dan dari traffic campaign kita bisa jatuhkan ke si leads campaign itu sendiri. Nah, itu framework-nya. Nanti misalkan untuk teman-teman dapat rekamannya bisa diulang-ulang. Terus kurang dong 14 kreatif kita untuk bisa kita testing kayak gitu. Teman-teman, ini gampang banget nih teman-teman. Ini yang mungkin jarang dibahas di luar sana. Kita bisa cross. Teman-teman, kita bisa cross semua nih. Contoh di sini nih kita pakai hook 1, bodinya 2, CTE-nya 3 kayak gitu. Oh, hook-nya 1, bodinya 2, ininya 3. Oh, ini hook-nya 1, big-nya 1, CTE-nya 3 kayak gitu. Ini kita bisa play with cross. Kita bisa crossing semuanya, whatever it is. So, teman-teman, untuk membuat sebuah kreatif itu kita butuh cuma 3 main kreatif. 3 main hook, 3 main body, 3 main CTE sehingga kita bisa play with, sehingga kita punya yang namanya at least ini 27 ya. 27 kreatif yang kalian bisa testing. Oh, kebanyakan kayaknya Mas kalau untuk 27. Ya udah kita bikin jadi 14, jadi setengahnya dulu untuk kita testing. 3 mungkin di sini nih kita play dengan 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4. Nah, itu yang bisa jadi bahan teman-teman untuk bisa nanti ke depannya untuk nge-create atau testing kreatif sendiri mana yang kita jadikan winning. Minimal berapa sih Mas untuk kita satu campaign itu winning kreatifnya ada berapa? Minimal kalau dari aku secara pengalaman di lapangan sendiri itu minimal 3 yang memang benar-benar bisa generate ya. Kayak gitu. Di mana kita testingnya bisa di traffic campaign, bisa di leads atau sales campaign nanti ke depannya ataupun awareness campaign. Sehingga apa? Kalau memang kita udah dapat winning kreatif, kita lebih mudah ekspansi. Kita lebih mudah expansions, kita bisa lebih mudah dapetin repeat order sama kita lebih mudah dapetin retargeting. Kayak gitu. Jadi kalau memang iklan kita cuma dipakai untuk closing aja teman-teman, itu bakal selalu merasa mahal karena semakin rendah level objektif dari Meta biasanya bakal lebih mahal karena audiensnya lebih spesifik. Kayak gitu. So, itu dan mitigasi maintenance iklan ya teman-teman, harus selalu punya yang namanya testing, harus punya yang namanya hipotesa, teman-teman mau testing apa yang pengen kalian, raih kayak gitu, itu penting banget, evaluasi penting banget. Kemudian juga jangan pernah ubah struktur inti, terutama testing pada kreatifnya aja, kalau emang kita udah nemuin yang namanya, growth engine-nya kita, kemudian juga sinkronkan dengan sales dan CRM untuk mempercepat sales-nya kita. Follow up dan segala macam gitu. Kemudian ini kenapa tadi aku heavy on kreatif, kita udah Andromeda, kita harus multiple kreatif. Jadi winning-nya aja nggak boleh 1 atau 2, kita at least harus punya 3, 4, atau 6 bahkan. Kayak gitu supaya apa namanya, jika winner-nya mati, 1 winner mati, kita punya yang namanya backup angles.
Kayak gitu. Kita punya misalkan satu udah fatigue nih, udah jenuh banget, kita punya backup-an yang lain. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir engine kita bakal tetap berjalan, gitu. So, prinsip konsistensi aku tambahkan di sini, iklan yang selalu konsisten bukan iklan yang selalu menang. Iklan yang konsisten adalah iklan yang selalu dirawat, teman-teman. Jadi performance marketing bukan cari campaign yang sempurna, tapi membangun sistem dengan cepat, tes, baca data, koreksi, dan scale. Gitu. So, teman-teman ini semuanya udah aku jelasin kepada teman-teman dari full funnel, kemudian juga gimana cara kita scale up, dan juga gimana cara kita bangun si mesin growth secara konsisten itu sendiri. Kayak gitu. Dah itu mungkin apa yang bisa aku share malam ini ke teman-teman. Hopefully bisa membantu, bisa membuka pikiran juga, dan menambah mungkin ideations atau evaluations bagi teman-teman untuk produknya. Dan juga mungkin di campaign-campaignnya kayak gitu. Mungkin kita masuk ke dalam tahap sharing session ya atau Q&A. Tadi aku udah sedikit menjawab pertanyaan Mbak Kak Ayu juga nih, gitu ya, sebagai penerbitan buku ya, gimana apakah full funnel itu bisa dengan satu objektif campaign dengan audiens yang berbeda, itu namanya testing, bukan full funnel. Itu masih tahap testing. Tapi perlu diperhatikan ya, perbedaan antara full funnel itu dari awareness hingga sales itu kita pakai semuanya sehingga kita membentuk yang namanya audiens baru, kita membentuk yang namanya loyalty customer baru, kemudian juga baru mungkin untuk yang Mbak Ayu bilang ini namanya A/B testing, kita mencari tahu mana audiens yang memang cocok dengan produknya kita. Nah itu mungkin perbedaannya Kak Ayu. Kalau menurut aku, kalau emang tadi aku udah sampaikan juga, coba bikin growth engine-nya mungkin dari kalau memang kita mencari leads, dari leads tersebut jangan langsung kita pakai leads campaign, coba pakai traffic campaign ke websitenya juga apakah itu winning atau tidak, karena nanti bisa dilihat lagi nih di Meta itu kita bisa custom, jadi landing page view ke leads itu berapa persen, kalau memang di bawah 20% berarti ada yang salah dengan landing page-nya kita, kayak gitu. Nah itu bisa jadi bahan matrix juga ya. Karena berarti informasi yang kita sampaikan kepada audiensnya itu kurang, atau bahkan di traffic campaign pada saat kita targeting audiens yang kita pasang keywordnya tersebut atau kreatifnya message-nya kurang, maka kita dapetin audiens yang kurang juga gitu. Dan kita bisa creating demand juga di sana ya gitu. Nah itu dari aku, kira-kira dari teman-teman yang lain atau para pejuang cuan, namanya ya pejuang cuan di sini, mau ada pertanyaan lagi silahkan, atau mau konsultasi silahkan, open your mic, oke, ataupun bisa nge-typing di sini teman-teman. Oke, mungkin ada pejuang cuan yang mau dibedah untuk case-nya gitu. Mhm, Periodenya boleh banget, mumpung lagi ada Mas Ojan di sini. Mohon maaf, saya keselak. mhm, mhm. Oke, nah mungkin sambil nunggu ada yang open mic, jadi bisa langsung ngobrol gitu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya. Saya kan baru juga belajar ini ya, ngiklan. Nah, Mhm, kemarin itu nyoba eh, seminggu jualan e-book. Terus mhm, eh, nggak pakai ini, nggak pakai target, kosong aja gitu ya targetnya. Itunya pembelian, purchase. Terus dari 1.200 result, masa nggak satu pun yang beli? Kosong aja kosong. Jadi saya mati-matiin semua. Itu yang salah apa ya? Mohon maaf sebelumnya, dengan kakak siapa dan bidang bisnisnya apa nih kak? Retea jualan e-book, Ibu. e-book anak oke. gitulah. Rete Heeh. ya, saya pikir itu nama brand tadi, Reti. Bukan, bukan Oke. mas. Jadi saya udah matiin karena kan ya juga baru pertama yang iklan nggak ngerti, saya Mhm. matiin aja gitu. Udah seminggu itunya 1.200 apanya resultnya gitu. Tapi satu pun nggak ada yang lihat. Apa Oke, yang salah? result-nya itu, ini Kakak pakai objektif apa? Sales kah? Iya, Tapi itu dapat 1.000 purchase namanya? bukan purchase. Apa result apa sih? Pokoknya yang ada impresi, terus sebelahnya apa Heeh. gitu ya gitu. Ada reach, impression, reach. Reach kali, bukan result, reach Oh, maksudnya. oke oke. Jadi saya Oke, udah paham. matiin. Jadi sekarang kan nggak bisa lihat lagi ya karena udah dimatiin. Oke, itu nggak ada konversi berarti ya? Di e-book-nya Iya, pakai apa ininya? Pakai platform ke apa? ke landing page.
Landing page-nya pakai siapa? Biasa Skalev, link.id. Oh, itu pakai HTML biasa aja, nggak pakai gitu. Oh, Saya bikin WordPress sendiri biasa aja. HTML. Oke, 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 oke. Nah, berarti kan kalau Hmm. kayak gitu kan heavy on sales ya. Nah, Kak Retia sendiri jualan e-book apa nih kalau boleh tahu? Buat anak misalnya susah makan gitu, apa gitu. Jadi kan nggak bertarget karena katanya kalau pertama kali itu nggak usah Mhm. ditarget dulu. Jadi kosongin aja dulu. Tapi nggak ada yang klik juga. Oke, Gimana oke. salah Berarti ya? kan kita dapetin Iya. case yang Maaf cukup tadi tuh menarik. saat saya lihat ini tuh ditinggal-tinggal gitu, kadang ke belakang, Oh, kadang gini. Jadinya saya nggak lihat kalau Mas ini pakai retargeting nggak kalau ngiklan. depends kalau menurut saya ya. Nah, kalau mungkin kita bahas nanti mungkin sampai ke targeting juga. Karena kan kalau di satu sisi e-book yang, Ibu jalanin, Ibu harus tahu dulu target marketnya siapa nih, Bu? Ya kan Ibu-ibu ibu-ibu yang punya ibu-ibu anak. harusnya ya, Ya, ibu-ibu yang udah punya anak ya harusnya ya. balita lah paling nggak kan susah Heeh. makan. Nah, aku pengen tahu juga nih sebagai, kan Mbak Retia juga perempuan nih ngobrolnya. Iya. Ibu-ibu itu lebih senang nonton apa baca, Bu? Nonton. Oke. Berarti kita udah dapat pain points-nya, berarti kan target marketnya, Mbak Retia kan ibu-ibu. Yang kedua secara behavior overall, even bahkan laki-laki dan perempuan secara data dari, apa namanya, yang kita cari selama ini, kita lebih suka dengan audio visual, which is kita, nggak terlalu suka dengan e-book, kayak gitu. Berbeda mungkin e-book yang kita jual itu e-book untuk menghasilkan duit. Nah, itu mungkin cepet. Nah, itu yang biasa dilakuin sama orang secara market ya, Bu, ya. Saya punya Oh, klien namanya Alkindi, itu mungkin bergerak dengan hal yang sama, tapi dia menjual yang namanya kelas. Dan juga ada e-book, tapi bukan e-book sih, lebih tepatnya buku langsung sih, Bu, kayak gitu. Nah, yang cara kita ngelakuinnya adalah maksudnya kenapa buku hanya buku fisik gitu. buku fisik, bener, Ya. buku fisik. Bahkan kemarin pernah dibikin digital product yang nggak works. Karena apa? Karena di satu sisi si klien kita ini memang tujuannya adalah untuk mengajarkan ibunya untuk bisa ngajarin anaknya dengan tepat, kayak gitu. Nah, gimana cara mungkin kayak anak malas makan, gimana cara ngajarin yang tepat? Ya ilmu parenting lah, kita ngobrolin kayak gitu ya, Bu, ya. Ilmu Ya, parenting. ya. Nah, secara iklan, kalau ilmu parenting seperti ini, yang biasanya nih kalau ibu dapatin nasihat, ibu bakal lihat orangnya siapa yang ngasih nasihat atau memang ibu terima aja? Kalau Pertanyaannya ke Bu kalau kalau Retien. kalau kalau Mhm, kalau bagus ya ambil itu, tapi kadang-kadang kalau misalnya apa namanya? Kalau mhm. misalnya gimana saya suka lihat juga siapa pembicaranya. Tapi kalau enggak, kalau emang itu merasa bagus buat kita ya nasihatnya udah saya ambil aja nggak lihat siapa-siapa gitu. Benar, benar. Di satu sisi kan itu ada 2 pilihan ya, Bu, ya, dan Iya, dua-duanya itu bisa dipilih sama orang. Tapi rata-rata kalau memang kita sebagai kaum menang-mending, pasti kita nyari orang-orang yang memang udah pernah, eee, at least sudah terkenal yang memberikan nasihat tersebut, udah proven dan segala macamnya. Itu yang mungkin jadi heavy. Dan ketika memang kita melakukan pengiklanan, kita ujug-ujug nyuruh orang untuk beli nih, kayak gitu. iya. Tanpa ngasih tanpa ngasih tahu Siapa kita nih gitu siapa. ya? Yes, ibu misalkan didatengin sama sales nih tiba-tiba di jalan, "Bu beli produk saya Bu, bla bla segala macam nih," tanpa ibu ngejelasin produknya apa, unique selling points-nya apa, dan lain-lain, ibu mau beli nggak? Kecuali kasihan ya, kecuali kasihan. Enggak, Ya, that's enggak. what happen juga pada, digital marketing atau kita melakukan pengiklanan ya, Bu, ya. Ketika memang kita tadi udah punya produk, tapi ujug-ujugnya langsung minta orang jual, orang beli kayak gitu, ya orang bakal, milih 2 hal, either nolak atau beli karena kasihan. That's what happen. So that's why kenapa kita perlu belajar yang namanya full funnel marketing kayak gini, Ibu harus tahu dulu selama ini apakah, e-book ini banyak dibeli orang atau tidak, yang pertama. Atau e-book ini ke-resell doang sama orang-orang yang pengen jualan e-book, biasa kayak gitu, itu what's happen. So that's why Ibu testing dulu. Yang pertama adalah segi kreatif message-nya, kira-kira message-nya udah tepat belum?
Kalau pengen cepet ya, message-nya udah tepat belum? Ibu bisa jalanin, beberapa message tadi ataupun kreatif tadi, Ibu coba testing mana yang lebih working. Jadi mungkin kayak Ibu coba bikin 14 kreatif, Ibu jalanin, ya di-loss-in nggak masalah di kayak tadi Ibu. Karena mungkin dari sisi budget agak lean ya aku atau agak sedikit, nggak apa-apa. Coba itu dulu, coba di-testing dulu dari segi kreatifnya langsung itu nggak masalah. Tapi penting banget Ibu harus tahu, key message-nya, pesan-pesan apa yang harus benar-benar kena nih sama ibu-ibu harus beli produknya, eee, Baratea sendiri, kayak gitu. Nah, itu yang what happen. So, kalau menurut aku kalau memang kita mau fokus di sales bisa langsung coba testing dari situ, sehingga kita bisa tahu kreatif mana yang bisa working, atau kalau memang ibu punya budget lebih, ibu bisa jelasin dulu di traffic campaign, ajak orang dulu mengenal dengan produk e-book-nya, sehingga nanti ketika memang di situ aja berkutat selama 2 minggu, otomatis ke bawahnya bakal lebih mudah. Karena orang pertama udah kenal penerbitnya siapa, kemudian juga siapa yang ngasih informations, kemudian juga kalau udah ada konten-konten yang langsung Ibu sampaikan, itu bakal lebih mudah biasanya, kayak gitu. Nah, itu mungkin, engine yang harus di-create atau mesin yang harus di-create sehingga Ibu nggak ngujuk-ujuk langsung jualan, suruh orang beli tanpa orang mengenal produknya Ibu. Ya kayak itu tadi, udah Iya, iya. tiba-tiba didatengin sales dengan wajah melas mungkin kita kasihan kita beli ataupun ya udah kita tolak, kayak gitu. Itu Ya. sih penjelasannya, moga-moga terjawab ya Bu ya, kenapa bisa nggak ada terjadi pembelian. Oh gitu. Ya ya deh, makasih. Yes. Soalnya Mas habis dari 1.200. Kalau reach itu berarti dilihat ya? Eee, terjangkau Bu sama Terjangkau. orang, sekali muncul di handphone orang itu namanya reach. Oh, tapi belum diklik gitu ya. Betul. Oh iya deh, nanti deh saya coba lagi bikin kreatifnya dulu biar ngena. Yes yes yes, Ibu usaha aja dulu, coba A/B testing dulu, penting banget Ibu harus ngerti, A/B testing apa yang mau dites sama Ibu supaya tahu nih, kita, menangnya di mana, kayak gitu, key message-nya gimana, gitu. Saya pernah Hmm. bantu, orang jualan, apa namanya, makanan ringan, risol, misoa gitu-gitu dari rumah, awalnya kayak gitu, Bu, nggak ngerti sama sekali, tapi kita ubah dengan cara Ibu harus tampil dalam kamera, ngasih tahu cara pembuatannya gimana, sehingga orang percaya, "Oh, nih dibikin dengan higienis, dibikin dengan cepat, bisa diantar sampai alamat dan segala macam," sehingga terjadi pembelian dengan cepat melalui, WhatsApp biasanya, kayak gitu. Itu sih yang memang biasa terjadi ya. Jadi kita harus tahu dulu secara market. Jadi kita kayak tadi funneling di atas ya, Bu, ya, secara market Ya, itu behavior-nya gimana. Kita nggak bisa dong maksa untuk orang beli, sedangkan kita aja nggak ngerti nih target market kita siapa. Dan oke. perilaku target market kita gimana, sehingga pada saat itu kita nggak tahu pain points-nya mereka apa, kita mau hit pakai apa kita nggak tahu, sehingga kita perlu tahu banget, kita perlu analisa dulu itu, sehingga nanti kita sampaikan, "Oh kita punya produk yang seperti ini, bisa membantu Ibu kayak gini, output-nya gimana?" Nah itu perlu dijelasin melalui yang namanya kreatif. Gitu ya Bu ya, Rit, ya? Gitu. Ya ya deh. Ya makasih Mas Yes, sama-sama sama-sama penjelasannya. Bu, Ya, mudah-mudahan terjawab. udah makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Berkata, wah seru-seru. Terima kasih tadi Bu Rete ya, Rete. Yes. Kira-kira ada lagi nggak teman-teman? Kira-kira ada lagi mungkin satu penanya terakhir kami berikan kesempatan. Mumpung lagi ada Mas Ojan nih langsung. Oke, jadi tadi mungkin saya recap sedikit ya. Jadi teman-teman harus nyiapin beberapa kreatif, utamanya ada 3 lah ya. Terus nanti bisa di cross gitu, bisa dimainkan hooknya, badinya apa, CTA-nya apa, kayak gitu. Terus juga Bener. teman-teman harus nge-spread ya, jangan cuman conversion doang, tapi juga bikin awareness, bikin traffic juga gitu. Dan ini tadi kita bedah kasus untuk e-book gitu ya. Dan kalau ada teman-teman lain pejuang cuan yang juga jualan e-book, belum tentu juga pendekatannya sama. Jadi, kenali juga produknya, kenali behavior target kalian, dan kita juga penting untuk tahu ininya ya, celah-celahnya ya, Mas Ojan. Termasuk juga Betul. gimana, kayak sekarang nih ketentuannya si ads ini, si Meta Ads ini seperti apa. Nah, itu kita benar-benar harus up to date berarti ya. Benar benar. Karena kan kita menggunakan mesin orang ya, bukan mesin kita ya. Jadi kita harus ngikutin update-nya mereka juga, kayak gitu. Tuh, oke, kayaknya nggak ada nih yang mau nanya lagi. Baiklah, kalau gitu mungkin kita tutup aja ya untuk sesi cake dinner malam ini.
Teman-teman boleh banget nih kita foto dulu yuk. Boleh yuk kita foto dulu. Bersama-sama kita berfoto. Mungkin dibantu oleh tim dari Pancake Indonesia sudah siap untuk berfoto. Teman-teman yang mau pakai kerudung dulu mungkin. Atau yang mau sirat dulu boleh. Kalau catok kan kayak nggak cukup ya waktunya. Nah, kayak kayak Pak Darmanto nih yang dari Medan tadi sudah on cam. Teman-teman yang lain sudah siap? Pak Ahmad juga nih, bisnisnya skincare ya, udah siap juga. Oke, siap. Oh, sebentar. Wait, wait. Udah Eh, belum? oke, oke. Siap ya? Satu, dua, tiga, senyum. Oke, lagi. Teman-teman ada yang mau nambah lagi untuk open cam? Ada? Kita mulai lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak teman-teman pejuang cuan yang sudah hadir malam ini dan tetap bersemangat. Terima kasih juga atas partisipasinya di kolom chat dan juga tanya jawab. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih telah berbagi energi positif untuk belajar malam hari ini. Semoga selalu sehat dan bisnisnya semakin lancar. Amin amin ya robbal alamin. Thank you Thank banget banget you. Mas Ojan. Kita ketemu lagi di cake winner selanjutnya ya, Mas Ojan. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Pancake. Thank you, Mbak Oke, Angie. teman-teman. Bye-bye, bye-bye, everyone. Banyak. Selamat malam. Untuk yang masih penasaran, boleh ya chat lagi ke WA Pancake Indonesia nanya-nanya. Atau mau klaim free trial, atau mau klaim diskon, boleh, monggo. Silakan. Selamat malam. Izin matikan ya.